Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Bina siswa luar biasa. Dasar Allahu Akbar. Permata hati, yes. Ya kan? Oke. Ulangi sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat. Bina siswa luar biasa. Dasar Allahu Akbar. Permata hati, yes. Tepuk satu, tepuk dua, satu. No. Lupa kan? Kalau saya bilang satu, nggak usah pakai tepuk tapi megang hidung. Satu, ya kan? Dua, megang telinga. Tiga, oke? Ya. Telinga ini itu tiga, ya. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, satu. Tepuk dua, dua. Tepuk satu, tepuk dua, dua. Tepuk satu, tiga. Oke. Nah, ini. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktunya juga agak terlalu banyak ya, agak pendek. Saya akan lebih mengupas lagi tentang pembelajaran hypnotic skill terkait dengan menyusun skenario pembelajaran. Ya, ini skenario pembelajaran itu disusun, itu nanti akan membekali kita pada saat kita menyusun rencana, ya, rencana pembelajaran. Jadi nanti tahapan berikutnya mungkin kalau nanti ada lagi itu ke arah lesson plan. Ya. Tapi skenario ini adalah satu urutan, ya, urutan pembelajaran yang bisa dilakukan di sekolah, tapi dasarnya itu berbasis hot. Ya. Nah, dalam menyusun skenario pembelajaran, apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Jadi fokus di sini, ya. Yang pertama adalah ini, ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran berbasis hot dan terpadu. Langkah-langkah pembelajaran itu ada tiga sebetulnya. Ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup, ya. Atau sering disebut kalau di dalam RPP ini adalah kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Ya, jadi kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, gitu kan? Itu kalau di dalam RPP. Ya. Nah, skenario pembelajaran adalah yang disebut pembelajaran itu mulai dari materi itu yang langsung berhubungan dengan pembelajarannya. Jadi kalau misalnya kita mengabsen itu pembelajaran bukan? Ya. Bukan, itu tugas administrasi, ya kan? Kalau kita menyapa anak-anak dengan salam itu pembelajaran bukan? Pendahuluan. Itu juga sama ya kan, kebiasaan berbuat baik, ya kan? Gitu. Jadi itu kalau kamu nyusun RPP nanti yang kayak begitu jangan dimasukkan. Misalnya mengabsen, mengecek kehadiran itu nggak usah, karena itu bukan pembelajaran. Itu adalah tugas administrasi. Bahkan kalau masuk di dalam kelas, ada yang nggak masuk, nggak ada, ya udah nggak usah diabsen, ngapain? Ya kan? Iseng amat, udah tahu nggak ada yang masuk, di absen juga, gitu kan? Ini gurunya mau ngapain, gitu kan? Kayak gitu-gitu. Sehingga yang kayak begitu tuh nggak usah dimasukkan di RPP, ya kan? Mulai ada itu adalah kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan kita itu pendahuluan itu sebelum masuk kepada materi yang akan disampaikan itu ada yang disebut dengan kegiatan awal. Apa tujuan kegiatan awal? Tujuan kegiatan awal itu adalah tujuannya agar anak-anak itu siap untuk menerima materi, ya. Jadi pengkondisian agar siswa siap untuk menerima materi, ya. Itu tujuannya. Tapi kalau kegiatan inti tujuannya adalah, ya kan, memberikan satu materi secara sistematik. Kalau ini penekanan terhadap materi yang diajarkan, itu kegiatan akhir. Jadi kalau ini adalah menyiapkan para siswa untuk dapat menerima materi, di sini lebih kepada penekanannya adalah memberikan satu materi dengan sistematis sesuai dengan metodologi yang diajar, yang dipilih, ya kan. Kalau yang ini itu lebih kepada menekankan kembali atau memperkaya materi, ya. Itu tujuan utamanya dari kegiatan akhir. Gitu. Ngerti ya? Sekarang bagaimana kegiatan awal ini apa saja? Maka kegiatan awal itu yang pertama adalah menciptakan suasana awal yang menyenangkan.
kondusif. Biasanya ini dilakukan dengan cara apa? Kita diskusi aja. Biasanya Bapak Ibu, supaya anak-anak itu lebih siap menerima materi dan kondusif suasananya, biasanya dilakukan apa? Ice breaking, ya. Ice breaking, misalnya salah satunya ya, kita tulis di sini. Selain ice breaking apa lagi? Ice breaking, gitu ya. Nah, ice breaking ini biasanya kegiatannya apa aja? Ragam ice breaking apa aja biasanya dilakukan? Tes konsentrasi. Ya, tes konsentrasi atau sering juga disebut tes konsentrasi. Oke, terus apa lagi selain tes konsentrasi? Apa lagi? Ice breaking, dongeng. Terus apa lagi? Nyanyi. Nyanyi. Ya, di sini kita ajak anak-anak nyanyi. Terus apa lagi? Bernyanyi ya. Apa lagi kira-kira yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu? Permainan atau game ya. Di sini juga bisa diajak anak-anak bermain game. Bermain atau ada game. Ada lagi? Ada lagi? Ya, ini lebih dari 100 sebetulnya. Ya kan? Nah sekarang ice breaking ini emang udah lama itu berkembang di dalam dunia pendidikan ya. Tapi di akhir-akhir ini itu ada satu temuan baru, ternyata otak kita itu akan mampu menangkap materi dengan baik. Kita kan punya otak kiri dan otak kanan ya. Di sini ada otak kanan, di sini ada otak kiri. Otak kanan itu kecenderungannya adalah di sini analisis, menganalisis ya. Di sini logika berpikir yang coba. Sedangkan di sini ini adalah kreativitas, ya, kreativitas. Ya. Kemudian di sini juga lebih kepada sifatnya khayalan, ya. Kemudian juga bisa selain itu juga menumbuhkan ide dan gagasan, ya, ide dan gagasan segalanya itu masuk sini. Walaupun di gagasan juga logika berpikirnya harus ada, ya. Jadi di sini lebih kepada logika analisis, kalau di sini lebih kepada kreativitas, penekanan. Ya. Nah sekarang kalau siswa ini ingin belajar dengan baik, maka langkah awal yang harus kita lakukan bagaimana caranya mensinergikan antara otak kiri dan kanan itu siap untuk menerima pelajaran. Jangan hanya otak kirinya saja, tapi otak kiri dan kanan itu dia bersinergi untuk dapat menerima pelajaran. Jadi dia sudah mulai diaktifkan. Jadi tujuan daripada ice breaking masuk nggak kalau bisa menyetujui. Misalnya dongeng ini lebih kepada apa penekanannya? Otak kiri atau kanan? Kanan. Menghayal itu ke kanan atau kiri? Kanan. Kanan, ya kan? Gitu. Tapi kalau nyanyi ke kanan atau ke kiri? Kanan. Senang-senang, gembira-ria, kreatif, ya kan? Kalau bermain game itu juga kanan. Kalau tes konsentrasi Kiri. lebih ke kiri, ya kan? Ya kan? Sehingga kalau kita pakai ice breaking ada satu kelemahan. Kelemahannya adalah Kirinya kurang. belum tentu mencerminkan antara kiri dan kanan itu bersinergi, otaknya terbuka. Arti, ya. Maka sekarang ini ice breaking bukan berarti dibuang, ice breaking itu cara, tapi isi daripada ice breaking itu harus mencerminkan yang disebut dengan brain based learning, ya kan? Brain based learning. Brain based learning itu adalah pembelajaran yang bisa membuka, ya, otak kiri dan kanan itu model pendekatan, strategi pendekatan pembelajaran yang tujuan utamanya adalah untuk membuka antara otak kiri dan kanan siap untuk menerima pelajaran dengan baik, ya. Atau bahasa neurosainsnya adalah terkoneksinya antara neuron-neuron yang ada di sebelah kiri dengan neuron-neuron yang ada di sebelah kanan. Kalau neuron-neuron udah nyambung, maka dia akan siap untuk menangkap materi dengan baik. Itu tujuan utamanya. Jadi ceritanya kalau otak itu di sini nih himpunan titik-titik yang sangat banyak. Dan himpunan titik-titik ini itu namanya adalah
neuron, ya kan? Nah sekarang kalau yang dibangkitkan hanya ini, kecenderungannya siap untuk menerima materi yang berorientasi pada analisis, ya kan? Tapi kalau yang dibangkitkannya ini, maka anak-anak kita itu, sorry ini kiri kanan, balik ya? Iya. Di kanan, ini kiri, ya. Kalau anak-anak kita ininya yang dibangkitkan, maka dia kreatif tapi kemampuan analisis kurang, karena nggak terlalu dibuka dua-duanya. Jadi tugas dari brain based learning itu adalah membuka membuka otak agar neuron-neuron yang ada di otak kiri dan neuron ada kanan itu menyambung menjadi satu kesatuan atau yang disebut dengan sinergi. Ya, ketika otak kiri dan kanan ini bangkit, ya, dua-duanya ini tersambungkan dengan baik, maka mereka siap belajar dengan menggunakan kedua belah otaknya. Itu bedanya, ya. Tapi kalau hanya ice breaking belum tentu itu membuka dua-duanya. Tapi brain based learning ini bisa dilakukan dengan caranya salah satunya juga ice breaking. Gitu ya. Nyanyi itu kreatif. Tapi kalau nyanyiannya isinya adalah nalar, itu juga selain kreativitas juga ada analisis gitu kan. Nah, maka dua-duanya ketemu. Ini warna apa, Bu? Putih. Ini warna susu minum. Sapi minum. Ini warna sapi minum susu. Air lah. Iya. Ya kan? Nah, itu kan sebetulnya spontanitas, ya kan? Tapi bisa celaka Bapak Ibu karena apa? Hanya menggunakannya otak kanan saja, tidak menggunakan otak kiri. Nah, yang dipakai. Ya kan? Nih, coba saya pancing kan, kalau sekarang udah ada yang tahu. Ini apa? Kertas, warnanya putih. Sapi minum susu, ya kan? Karena apa? Terpancing dengan kata-kata Putih. Ya, karena apa? Karena yang didahulukan hanya kreativitasnya. Sementara analisisnya tidak dibangkitkan. Gitu, itu kelemahannya. Gitu kan? Misalnya kayak tadi, tepuk 1. Spontan kan? Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, spontan semua. Tapi begitu 1 baru mikir, ya kan? Karena 1 itu bukan hanya diam kita mengikuti kata 1, tapi kita harus mencari 1 itu dihubungkan dengan adanya salah satu bagian dalam tubuh itu yang jumlahnya yang 1, yaitu hidung. 2, kita telinga, gitu kan? Atau kalau misalnya saya bebaskan sekarang, ya kan? Misalnya, ketika saya menyebut 1, maka kamu cari, ya kan? Bagian dari tubuh kita ini yang nyumbahnya cuma 1. Apakah mesti harus hidung? Tidak. Bisa jadi begini, ya kan? Tapi begitu, misalnya dagu. Tapi begitu saya menyebut 2, bisa macam-macam itu kan? Ada yang mata, ada yang telinga, ya kan? Ada yang tangan, dada, gitu. Itu kan satu kreativitas yang dibangun dengan nalar. Itu namanya brain based learning. Ya. Coba sekarang, saya bebaskan aja. Anda tidak perlu mengikuti saya harus megang apa. Tapi tunjukkan bahwa yang namanya 2 itu mencerminkan itu. Habis itu 3. Tadi 3, saya contohkan ini megang hidung dan telinga. Kenapa? Karena hidung jumlahnya 1, telinga 2. Ada nalarnya gitu, ya kan? Itu bedanya. Ya. Beda dengan kalau saya suruh ngikutin aja kan. Misalnya contoh, kalau saya begini, itu tangan kita tepuk. Ya misalnya gini, coba praktekkan sekarang. Kalau saya begini, kamu nepuk bangku misalnya. Ya kan? Nah sekarang saya coba dua-duanya ya. Ikutin. Ya. Mikir nggak? Iya. Enggak, gitu kan? Ya nggak? Bukan hanya mukul doang, tapi mikir juga. Itu juga based thinking juga, tapi dibarengi dengan adanya satu prinsip brain based learning. Ya, itu jangan dianggap remeh. Sebelum pelajaran kita lakukan seperti itu.
itu akan membuka anak-anak itu siap untuk menerima pelajaran karena sudah disambungkan antara otak kiri dan kanannya dengan melalui aktivitas ini. Waktunya nggak lama, tapi kalau langsung kita ngajar, ya kan, tanpa adanya ice breaking, tanpa adanya brain based learning, tiba-tiba ngajar langsung, udah gitu rumus lagi, pusing nggak kira-kira? Itu penting, ya, gitu. Nah sekarang brain based learning ini penekanannya kemana? Gitu. Ada satu penelitian yang mengatakan brain based learning ini bisa berhasil dengan baik ketika yang dilakukan dalam kegiatan brain based learning awal pelajaran, karena brain based learning itu bukan di awal aja, nanti di tengah-tengah juga ada brain based learning. Nah, yang mana ini akan memberikan satu dampak yang positif ketika apa yang dilakukan di sini nyambung dengan apa yang akan diajarkan. Ya, gitu. Jadi apa yang akan dilakukan di sini, yang dilakukan di sini ini di brain based learning ini membuka otak kiri dan kanan, tapi nyambung dengan pembelajaran yang akan diberikan. Kira-kira ada nggak bisa nyontoin? Ada nggak yang bisa nyontoin? Kegiatan brain based learning, misalnya bisa dilakukan dengan ice breaking, tapi yang dilakukan itu nyambung dengan apa yang akan diajarkan. Coba apa kira-kira? Ada yang bisa nyontoin? Ada? Apa contohin coba? Contohnya materinya tentang wudu, lalu dinyanyikan tepuk wudu, Oh gitu. baca bismillah. Oh gitu. Tepuk wudu terus gimana tepuk wudunya? Contohin. Ayo. Ada contoh? Bisa weh. Ada contoh? Hampir sama sih dengan nyanyian kemarin di IPA. Iya. Nyanyian juga, jadi nyanyian materi tumbuhan. Saya menyanyikan ada akar indah. Aku lihat akar di dalam tanah, tumbuh hijau keliling, terus lanjut ada batang sampai ke buah, sampai ke buah itu. Jadi Iya. di atas Yang mau diajarkan tentang Anatomi tumbuhan. tentang Bagian. ciri dan kebutuhan oke kan? Ciri dan kebutuhan. No. Ciri, maksudnya adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk tubuh. Oh. Misalnya gitu ya, ada hubungannya kan? Atau misalnya kita mau belajar tentang gizi gitu ya, misalnya kan? Gizi, makanan bergizi itu apa Makanan saja? sehat. Itu kan bisa diajak juga nyanyi misalnya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku raden dan cermat, gitu kan? Selaku semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi, gitu kan? Nanti baru setelah itu dikorek melalui yang disebut dengan apresiasi atau invitasi. Ya, ice breakingnya adalah makanan bergizi, nyanyi tentang masalah aku anak sehat, ada kata-kata bergizi, ya kan? Nah sekarang sebelum materi ini akan disampaikan, apa yang dimaksud dengan bergizi, siapa yang bisa nanggapi, gitu. Itu udah masuk ke keduanya yang namanya invitasi. Ya, kalau persepsi materinya udah dilakukan minggu lalu, diulang lagi, itu namanya persepsi. Kalau invitasi itu adalah materi ini akan diberikan, tapi materi ini baru, saya pengen tahu dulu kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Jadi bedanya adalah kalau apersepsi itu ngulang materi, ya kan? Ngulang materi, tapi materi ini menjadi syarat untuk materi yang akan kita sampaikan, ya kan? Menjadi prasyarat. Tapi kalau invitasi itu adalah penggalian kemampuan awal. Penggalian kemampuan awal siswa. Lihat itu bedanya. Jadi kalau tentang gizi ini belum diajarkan sebelumnya, setelah kita nyanyi aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat, selagi aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Makanan bergizi, ya kan? Belum pernah dibahas sebelumnya. Kita pengen tahu kemampuan awal siswa, namanya invitasi. Ya, tapi harus diceritain.
gitu kan? Saya kayak tumbuhan tadi ya, itu bisa juga nyanyi. Nyanyinya itu ini apa namanya? Lihat kebunku penuh dengan bunga, gitu kan? Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Semuanya bunga. indah. Tapi begitu kita ngomong berkaitan dengan bunga, anak suruh kakinya begini, ya kan? Gitu. Begitu ngomong pohon, kalau ketemu lihat kebunku penuh dengan bunga, ya kan? Gitu. Lihat kebunku, berarti kan banyak pohon-pohonan, ya kan? Maka dia harus suruh tegak, angkat, ya kan? Misalnya, lihat kebunku, angkat, penuh dengan bunga buka, ya kan? Terus mawar melati, semuanya indah, tutup lagi kan? Gitu, indahnya bisa senyum kayak begini, misalnya gitu ya, ada kaitannya. Jadi ice breaking seperti ini boleh, tapi ada kaitannya dengan materi yang kita berikan, itu namanya brain based Learning. Setelah itu baru digali pengetahuan awalnya kalau belum pernah diajarkan. Tapi kalau akan mengajarkan materi yang baru, tapi ini adalah ada kaitannya dengan sebelumnya, maka namanya persepsi. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa kira-kira? Hah? Apa namanya? Kemarin kita telah belajar tentang apa? Ya. Tanyakan dulu karena tentang ini tentang ini. Nah sekarang kita akan melihat tentang bagaimana. Oke, tapi syaratnya materi yang akan diberikan itu ada prasyarat. Kalau nggak diajarkan dulu nih nggak bisa nyambung gitu. Itu namanya persepsi. Contoh yang paling sederhana itu kalau kita mengajarkan matematik perkalian, persepsinya apa? Pertambahan. Kalau pembagian, persepsinya apa? Pengurangan. Ya kan? Kalau pembagian, pengurangan. Ya. Kalau akar, Kuadrat. perkalian, ya kan? Dan pembagian, gitu kan? Gitu. Jadi itu persepsi. Jadi persepsi itu mengulang kembali satu materi, tapi materi ini ada hubungannya dengan materi yang akan diberikan, gitu ya. Gitu. Kalau sholat, misalnya rukun sholat, maka persepsinya apa? Syarat sahnya, ya kan? Gitu. Kalau syarat sahnya sholat, salah satunya berwudu misalnya kan? Itu nanti digali lebih jauh di dalam. Gitu. Ya. Nah itu. Nah kemudian berikutnya adalah supaya di sini ada nilai-nilai terpadu, karena kita kan ada terpadu. Terpadu masih ingat kemarin apa aja? Urutannya? Terpadu itu pertamanya telaah, ya kan? Keduanya eksplorasi, R-nya rumuskan, P-nya presentasikan, A-nya aplikasikan, B-nya duniawi, U-nya ukhrawi, itu terpadu. Ya, gitu. Ya coba ulangi supaya gampang hafalnya. Terpadu itu adalah telaah, eksplorasi, rumuskan, ya rumuskan itu ditulis, presentasikan cuak-cuak, ya aplikasikan begini, duniawi itu bulan, ukhrawinya doa. Oke, ingat ya. Oke, saya ulangi. Terpadu, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, biasanya kalau materi umum yang dilakukan di sini setelah persepsi atau implikasi itu lebih kepada apa yang akan diberikan dan apa tujuannya, kan gitu ya. Nah di kita pun sama, ya apa yang akan diberikan dan apa tujuannya. Tapi karena kita terpadu, ini ada materi lagi satu lagi menghubungkan dengan nilai-nilai yang diinginkan di sini. Kenapa kita perlu mempelajari tentang tumbuhan? Misalnya, kenapa kita perlu mempelajari tentang sejarah Hindu Buddha, ya, sejarah Islam, gitu. Itu kan yang harus ditekankan. Karena
Kita kan sebagai umat Islam di sini punya kepentingan, ya, bahwa tumbuhan itu ternyata tidak akan mungkin tumbuh kecuali di situ Allah memberikan izin dan sebagainya. Bacain ayatnya kalau ada, gitu ya. Untuk mengenal lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena tumbuhan itu salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengen tahu kamu kalau tumbuhan itu ciptaan dari Allah, bacain ayat misalnya gitu ya. Itu karena terpadu. Jadi di sini harus ada satu penanaman nilai di Islam. Ya, itu skenario-nya. Jadi setelah kita menciptakan suasana awal yang menyenangkan dengan brain-based learning yang ada kaitannya dengan materi yang akan diberikan, kemudian yang keduanya melakukan persepsi dan invitasi, tergantung kalau ulang persepsi, kalau invitasi materinya benar-benar baru gak ada hubungannya sebelumnya, ya kan? Kemudian hubungkan nilai-nilai. Di sini menekankan bahwa pentingnya kita mempelajari materi ini karena Islam menyuruh untuk mengajarkan ini, untuk belajar ini. Atau misalnya kalau karena kita ingin mengetahui, ya kan, kebesaran Allah, karena Allah lah yang menciptakan alam semesta dan isinya. Ini terbukti bahwa tumbuhan pun diciptakan oleh Allah, ayatnya dibacakan di sini. Gitu ya. Sehingga anak-anak itu tidak sekuler, ya, tapi di sini ada bingkai keislaman yang diberikan kepada semua. Bagaimana kita nyarinya? Nyarinya ada di buku Standar Mutu IT, ya. Setiap materi apa di situ direkomendasi, nilai-nilai keislamannya apa di situ. Udah punya buku kan? Ada. Nah di situ ada. Sudah. Kopiin aja. Gak apa-apa lah diizinkan di kopi. Kalau mau beli juga tinggal pesen, ya. Jadi di situ ada. Misalnya guru matematik akan ngajar materi pelajaran kelas 3 SD, ada di situ rekomendasi nilai-nilainya apa yang akan dikembangkan. Disinilah kita punya peran. Ya. Nah, di samping itu pun juga anak-anak ini langsung juga selain tadi ada logika berpikirnya dibuka, ini di sini lebih kepada nilai kognitif, ya, nilai kecerdasan intelektualnya kita buka, kecerdasan emosionalnya kita ciptakan supaya dia juga siap menerima materi. Tapi satu lagi kecerdasan spiritualnya juga kita ciptakan di sini. Sehingga paling tidak ada 3, ya, 3 yang namanya kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan emosional karena dia siap menerima materi, kemudian kecerdasan terakhir adalah kecerdasan spiritual. Itu yang ditumbuhkan. Oleh karena itu namanya juga hot dan terpadu. Hotnya ini cerminan dari intelektualitas, terpadunya adalah keterkaitan dengan nilai agama. Ya, ini skenario. Nah baru setelah itu kita melakukan kegiatan inti. Ya, kegiatan itu adalah membentuk pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pendekatan saintifik atau hot, karakter dan literasi. Ya. Nah, ini membentuk pengalaman, pengetahuan, keterampilan itu artinya adalah bahwa materi yang diberikan ini harus dalam rangka meningkatkan wawasan anak-anak kita. Gitu kan? Selain wawasan apa lagi? Pengalaman. Ya, jadi membentuk pengalaman. Contohnya misalnya dia melakukan eksperimen, itu membentuk pengalaman. Dia melakukan pengamatan di lapangan, itu membentuk pengalaman. Dia menampilkan sosiodrama tentang bahasa, itu pengalaman. Sejarah, dibikin sosiodrama tentang sejarah, itu juga memberikan pengalaman. Ya kan gitu. Apalagi kalau ada misalnya diskusi, itu juga pengalaman. Ya, proses yang diciptakan agar mereka mengalami satu diskusi, mengalami satu perlakuan, di mana perlakuan itu adalah merupakan bagian dari model pembelajaran yang kita kembangkan. Ya, gitu. Wawasan pengetahuan yang didapat dari aktivitas itu, pengetahuan apa, ya kan? Kalau dia melakukan pengamatan, dia akan mendapatkan pengetahuan lewat pengamatan. Oh, ternyata yang namanya bunga itu bisa tumbuh dengan baik apabila tangkainya kayak apa, ya kan? Kapan bunga ini akan menjadi buah, ciri-cirinya kayak apa? Itu semuanya dapat dari pengamatan, tapi menjadi ilmu pengetahuan. Oh, ternyata kalau kita ke pasar tradisional, pembeliannya itu lewat tawar-menawar. Tapi kalau kita masuk ke supermarket, semuanya sudah harganya paten. Oh, itulah ciri atau bedanya antara pasar tradisional dengan pasar. Tapi pengetahuannya didapat dari mana? Pengalaman. Dari pengalaman, bukan dari buku saja.
ya, itu beda, gitu kan? Makanya berikanlah pengalaman belajar yang luas kepada anak kita sehingga dia bisa mendapatkan ilmu dari pengalamannya itu, bukan hanya dari buku saja. Nah, model seperti ini namanya konektivisme. Ya. Menggali ilmunya namanya konstruktivisme. Sedangkan dia menghubungkan antara ilmu yang dia pelajari dengan pengalaman lapangan langsung, mengamati atau hand on disebutnya namanya konstruktivisme dan konektivisme. Yang menghubungkan dengan sumber aslinya. Kayak misalnya antum ngajar sejarah, tapi ngajar sejarahnya tidak langsung di dalam kelas, anak-anak diajak ke museum. Maka di situ model pembelajarannya adalah bukan klasikal, tapi berbasis langsung, mengamati lapangan. Bisa namanya investigasi, bisa juga eksplorasi. Apa bedanya? Kalau investigasi itu yang akan dicarinya sudah ditentukan. Ya, apa saja komponen-komponen yang akan dicarinya sudah ada di situ. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi sudah ada disipatkan, itu namanya investigasi. Tapi kalau eksplorasi, dia mencari langsung ke objek dan setelah itu nanti diskusinya itu berkembang dari hasil pengamatan yang dilakukan. Ya, cuman berpikirnya mungkin tidak sistematis. Beda di situ ya. Nah itu. Kemudian habis itu sikap, ya. Dan di sini pun juga muncul selain keterampilan ini ada misalnya contoh praktikum keterampilan, membuat puisi keterampilan. Keterampilan ada dua, ada keterampilan yang sifatnya psikomotorik, ada keterampilan yang sifatnya kognitif. Ya, sini. Jadi di sini keterampilan itu ada dua. Keterampilan itu yang sifatnya kognitif. Maka kalau keterampilan kognitif ada di si ketiga, ya, namanya adalah aplikasi. Itu keterampilan application ya. Nah, application itu aplikasi itu kognitif C3 di dalam ranah yang ada di dalam taksonomi Bloom, ya kan? Pertama adalah C1 itu Hafal, mengetahui, ya, memahami, Pengetahuan, mengingat, kedua memahami, baru ketiganya adalah aplikasi. Aplikasi yang dimaksud adalah jadi keterampilan ada dua, ada keterampilan kognitif, ada juga keterampilan psikomotorik. Kalau keterampilan psikomotorik itu lebih pada terapan, kalau ini lebih pada konsep. Bedanya, ya kan? Misalnya membuat puisi itu keterampilan psikomotorik atau keterampilan kognitif? Kognitif. Tapi dia mempraktekkan membaca puisi dengan misalnya mimik, ya, kemudian dengan satu bentuk ekspresi, itu apa? Psikomotorik. Jadi membuat puisinya itu adalah keterampilan kognitif, tapi membaca puisinya dengan menampilkan satu ekspresi tertentu yang dimiliki oleh seseorang itu juga keterampilan, tapi keterampilannya keterampilan psikomotorik. Gitu kan? Menggambar tentang sesuatu itu keterampilan apa tuh? Menggambar, ya kognitif, ya kan? Konsep. Gitu. Itu masih tetap konsep. Tapi kalau dia mampu merancang dari gambar tadi menjadi satu bentuk tertentu, itu namanya keterampilan psikomotorik, karena yang dimainkan adalah kinestetiknya, bukan otaknya. Arti ya? Misalnya dia bisa ngegambar nih, rancang bangun sebuah bangunan, ya. Tapi setelah itu dia juga bikin merancang bangun, bukan hanya ditulis tapi juga dia bikin pancang-pancangan. Karena itu beda, sesuatu yang berbeda ya. Ada orang yang bisa ngegambar belum tentu membuat pancangnya itu bisa. Kenapa? Karena dia tidak terampil secara kinestetik, hanya bisanya melukisnya saja, desain. Tapi begitu dia bikin sendiri pakai paku macam-macam, kacau betulnya. Karena apa? Karena itu keterampilannya keterampilan psikomotorik, yang satunya keterampilannya kognitif. Ngerti di situ ya?
Misalnya contoh, dia bisa menuliskan menu resep membuat makanan. Saya tulis ya. Kita kalau ingin membuat sayur asem itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terampil kan? Tapi itu apa? Cerminan dari prosedural. Ya kan? Itu adalah keterampilan kognitif. Tapi dia bisa masak sendiri dan bisa membuktikan enak seperti apa yang dibuat, itu keterampilan psikomotor. Ngerti? Beda ya? Gitu. Itu bedanya di situ. Jadi jangan bingung, aplikasi ini yang kognitif itu bukan aplikasi menerapkan, tapi aplikasi di sini itu lebih cenderung pada menggunakan konsep untuk menyusun satu temuan, menyusun satu masalah, memecahkan masalah. Itu namanya aplikasi, tapi aplikasinya kognitif. Ya. Nah, pendekatan yang kita lakukan melalui sikap sekarang, sikap bersama tumbuh di situ. Misalnya contoh, ya, siswa mampu menyebutkan tentang ciri-ciri, ya, misalnya sifat daripada Rasul. Sifatnya apa saja? Sifat Rasul itu sidik, amanah, tenang, tabligh. Itu baru bisa dikatakan itu kognitif apabila hanya bisa menyebutkan. Ya, perbedaan di antara keempatnya. Apa itu perbedaan sidik, amanah, tenang, tabligh? Dia bisa menyebutkan. Itu kognitif. Tapi kalau dia setelah itu mencerminkan dalam kehidupan sehari-harinya melalui apa yang dia dengar, apa yang dia peroleh dari materi tadi, itu udah keterampilan psikomotorik. Bahkan bukan keterampilan, itu udah merupakan sikap yang tumbuh dari seseorang, ya. Karena sebetulnya dalam pembelajaran ini kan ada pengetahuan, ya, ada keterampilan, ya kan, ada sikap, dan satu lagi selain sikap ada nilai spiritual yang harus berbangun. 4 komponen itu. Pastikan bahwa anak-anak kita itu nyambung antara materi yang diberikan dengan perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak tersebut. Ya, misalnya anak bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, misalnya gitu ya. Itu termasuk apa? Satu. Kognitif. Menyebutkan berarti ada kata-kata menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Berarti masuk pengetahuan atau analisa? Masih pengetahuan. Masuk kognitif, ranahnya adalah pengetahuan, ya, karena dia hanya menyebutkan saja, ya. Tapi membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lain, misalnya ciri kehidupan reptil dibanding dengan kehidupan mamalia, misalnya gitu ya. Itu bedanya apa? Ya bedanya antara reptil dengan mamalia tuh ini. Itu analisa udah. Karena analisa maka masuknya ranahnya kognitif tapi ke analisis. Beda ya di situ. Oke. Nah, yang ini pada saat kita melakukan ini maka aplikasi pembelajarannya menggunakan verb tadi. Verb itu adalah telaah, gitu kan? Telaah, kemudian eksplorasi, rumus, ya, kemudian rumuskan, dan presentasi. Ini 4 ini, ya. Jadi kegiatan inti, karena kita ini ada di sekolah yang terpadu, maka ya cerminan yang harus dilakukan di sekolah yang terpadu itu seperti ini. Ya, ini kalau kita ambil telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan. Nah sekarang kalau model kurikulum 2013 ada yang disebut dengan 5M. Maka 5M ini adalah M1 dan M2. M1-nya adalah mengamati, ya. M2-nya menanya, ya, menanya. Jadi mengamati, menanya itu sama dengan telaah. Ya, eksplorasi itu sama dengan mendata, mengumpulkan data itu melalui kegiatan disebutnya kalau di kita eksplorasi. Ini M, ya, mengumpulkan data, ya, atau mengumpulkan informasi, ya kan? Rumuskan sama di sini 4, menyimpulkan. Oke?
Presentasikan. Kalau di sini mempresentasi. Jadi ini dengan ini sama. Bedanya di mana? Bedanya kalau di sini tidak ada tuntutan penguatan adu setelah itu. Tapi di sekolah Islam terpadu melalui langkah-langkah telah eksplorasi, rumuskan, presentasikan. Di sini kaidah persamaannya adalah M1 M2 mengamati menanya di sini. Ya, eksplorasi sama dengan mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi, ya kan? Kemudian merumuskan sama juga di sini menyimpulkan. Di sini mempresentasikan, presentasi sama dengan mempresentasikan. Tapi 5M ini setelah itu selesai. Karena setelah itu ulasan dari guru selesai. Ulasannya apa? Tidak ada syarat apa-apa. Kecuali adalah melakukan pengayaan dari apa yang sudah dilakukan oleh siswa. Ya. Bedanya dengan sekolah Islam terpadu, maka di sini muncul di pengayaannya ini tidak hanya mengulas, tapi di sini ada dua kegiatan. Pertama adalah pengayaan dan validasi terhadap konsep yang telah dikonstruk oleh siswa. Jadi ketika nanti anak-anak ini melakukan telaah, eksplorasi, rumuskan dan presentasikan, di mana hasil dari penggalian ilmunya itu dipertanggungjawabkan di dalam kelas, berikutnya adalah guru memberikan penguatan materi, mengulas ya. Setelah disusikan tadi gini. Contohnya gini. Misalnya kepada anak diminta untuk ya membuat ciri-ciri makhluk hidup. Padahal ciri-ciri makhluk hidup kan ada di dalam buku kan, tapi kita menghindar dari buku, gitu ya. Jadi anak-anak disuruh diskusi, boleh membuka buku, boleh membuka internet, ya, ciri-ciri makhluk hidup. Membuka apa saja boleh. Atau misalnya tanpa ada di buku dan internet, kamu boleh menambahin. Kalau anak bertanya pada saat diskusi, ciri-ciri makhluk hidup itu berapa yang harus saya temukan? Nggak ada batas. Gitu. Itu namanya flow. Ya. Sehingga ciri-ciri makhluk hidup, anak pada ngomong di sini kan, misalnya yang paling gampang beranak misalnya gitu, oke, beranak. Terus apa lagi? Bernapas, mungkin. Terus apa lagi? Semuanya B semua ya kan? Misalnya apa lagi? Bertelur. Bergerak. Bertelur. Wih, Ya. Terus apa lagi? Berkembang biak. Berkembang biak. Itu kayaknya Apa baru lagi? bergerak, Bergerak. Bergerak. Kawin. makan. Berdiri. Makan. Ya, bermakan. Terus apa lagi? Misalnya gitu kan, ketemu ada 20 yang diusulkan siswa untuk usulan dari kelompok 1. Ya, kelompok 24, kelompok 3 25, nggak ada masalah. Itu bedanya, ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran fakta itu orang sah-sah saja mengusulkan kayak apa, gitu kan? Misalnya ciri budaya atau ciri sejarah, apa yang diperjuangkan oleh orang Muslim pada saat sebelum kemerdekaan, saya gitu. Terus dia ngomong, padahal di dalam sejarah nggak begitu, nggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga ide kreatif. Siapa tahu sejarahnya justru nggak diungkapnya kayak begitu. Karena waktu itu pengetahuannya terbatas, gitu kan? Bisa jadi nggak kayak gitu? Bisa kan? Jadi pada saat mereka melakukan ini, telah eksplorasi, rumuskan, presentasikan, telah ciri-ciri makhluk hidup, kira-kira yang akan dilakukan oleh anak-anak dalam rangka membahas ciri-ciri makhluk hidup apa yang akan dilakukan? Ada kata-kata telah. Bisa dia langsung ke halaman digiring, ya kan? Silakan, karena ini akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, kamu ke halaman. Melakukan telaahnya apa? Kira-kira siswa akan mencari objek berkaitan dengan makhluk hidup. Itu adalah mulai telaahnya, ya kan? Dia mencari objek. Kalau mencari objek, setelah itu apa? Dia akan amati, itu baru eksplorasi. Ya, begitu ketemu objek, dia timbul pertanyaan, apakah ini yang dimaksud dengan makhluk hidup? Yang di depan saya ini pohon. Apakah ini yang saya maksudkan makhluk hidup? Di depan saya mobil.
Apakah ini yang dimaksudkan makhluk hidup? Di depan saya ada ular. Apakah ini yang dimaksud dengan makhluk hidup? Di depan saya ada cicak. Nah, kalau objeknya beda-beda, yang satu adalah tumbuhan, yang satu cicak, yang satu apa gitu misalnya, akan sama nggak nanti keluarnya? Belum tentu sama. Ketika ada kelompok begitu mencari makhluk hidup ketemunya pohon, ya kan? Gitu kan? Pohonnya diajak bicara susah juga ya kan? Pohon, kamu apa ini? Nah, ini kan namanya mengamati kan? Oh, saya menemukan pohon, itu makhluk hidup. Saya menemukan cicak, makhluk hidup. Saya menemukan kadal, makhluk hidup. Saya menemukan ikan di air, makhluk hidup. Nah, sekarang dari objek-objek yang banyak itu, akhirnya siswa sekarang mengamati. Ya, bertanya dulu sebetulnya dari ketemu objek itu ngomong, ini apa ya? Apa yang membedakan ciri antara makhluk hidup pohon dengan makhluk hidup binatang? Ada nggak kesamaannya? Ini kan sama-sama makhluk hidup nih, ya kan? Nah, itu sudah bertanya, namanya menanya. Nah, setelah itu baru dia melakukan eksplorasi. Ya, diamati satu persatu, dicoba dihubungkan, kenapa dia bisa hidup, apa kira-kira cirinya, ya kan? Pertama, berkembang biak. Ini kan nggak mungkin tumbuh kalau tidak ada dikasih makanan. Makanannya hewan dengan makan tumbuhan kan beda. Terus yang ketiga, peka terhadap perangsang. Dari mana ya? Ya, buktinya dia kalau ada angin ke kiri kedorong, ya kan, kanan, itu kan peka terhadap perangsang, ya kan? Apalagi kalau kita ketemu ini apa namanya pohon yang kalau disegol itu daunnya nutup, nanti lama-lama pasti malu ya, nanti buka sendiri, itu kan juga terhadap perangsang, ya kan? Nah, kalau kadal saya colok gini, kira-kira langsung kaget nggak? Dia akan berikan kejut, dia akan lari, ya. Itu juga memberikan rangsang, misal gitu ya. Nah, setelah itu dia ketemu nih ada 20, boleh nggak? Boleh. Nah, dari 20 ini sudah eksplorasinya menemukan 20 ciri-ciri. Setelah itu ada yang disebut dengan rumuskan, ya kan? Rumuskan. Pada saat rumuskan ini dia akan membuat laporan, ya kan? Ciri makhluk hidup yang saya temukan adalah ada 3 dari kelompok ini. Pertama pohon, yang keduanya adalah binatang, yang dua binatang dan pohon. Di antara binatang dan pohon ini kesimpulannya adalah makhluk hidup itu ini yang mempunyai kesamaan antara pohon apa aja, yang beda yaitu merumuskan. Habis itu baru dipertanggungjawabkan di dalam kelas. Namanya presentasi. Selesai kayak anak-anak SD bisa nggak kayak begini melakukan? Bisa. Asal kita latih aja kan, terutama kelas 4 ke atas kan. Nah, habis itu baru presentasikan selesai. Udah, ini namanya truk atau 5M sudah terpenuhi, ya kan? Baru setelah itu dia gurunya dari apa yang dipresentasikan melakukanlah kegiatan untuk atau yang disebut dengan kegiatan akhir, ya lebih bagus kegiatan akhir. Apa yang dilakukan? Pengayaan validasi terhadap konsep yang telah dikonstruk oleh siswa. Benar nggak ini yang dilaporkan oleh mereka? Yang didiskusikan, apa benar yang namanya makhluk hidup itu punya syarat ciri-ciri yang 20? Apakah kebanyakan? Maka kita koreksi. Saya kayak tadi ya, di sini beranak, bertelur, Sama aja. dan sebagainya. Ini kan bisa satu sebetulnya kan? Apa kira-kira? Berkembang biak. Ini mah ada berkembang biak, ada bertelur, ya kan gitu. Misalnya kan? Maka kita harus sepakat. Satu saja berkembang biak. Dengan cara berkembang biaknya ada yang bertelur, ada yang dengan melahirkan dan sebagainya. Dan misalnya ya, itu kan sudah mulai itu guru mempunyai peran untuk meluruskan, ya, gitu. Berikutnya apa lagi? Cari sekarang, ya kan? Misalnya makan, gitu kan? Kemudian apa lagi? Bernapas, ya kan? Dan sebagainya. Kita kaji di situ. Ternyata di antara ini betul udah makan oke, butuhkan makanan, kemudian bernapas oke, tahan terhadap rangsang ada semua di sini. Ternyata setelah diringkas dari 20 ini cuma 12 betul. Karena anak-anak banyak yang tumpang tindih kan dan sebagainya, gitu kan. Nah, begitu dibuka oleh gurunya ternyata yang di dalam buku itu cuma 7, gimana tuh yang 5? Ya kalau suatu ide yang menarik yang nggak ada di buku dan itu bisa diterima nggak ada masalah.
Justru sekarang yang kayak begitu yang kita sarankan. Karena ciri daripada hot itu adalah pengembangan gagasan yang lebih jelas dari seorang siswa. Oke ya, ini jadi itulah. Baru setelah itu apa? Setelah itu anak-anak membuat nama. Setelah itu gurunya melakukan pengayaan, kontrol, diambil. Setelah selesai ini baru gurunya menghubungkan aplikasi duniawi dan alhamdulillah, ya kan? Tadi kita udah bahas bersama-sama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ini, gitu kan? Kenapa kita hidup? Karena Allah lah yang menghidupkan kita, dibacain ayatnya. Ya kan? Oleh karena itu, selama kita ini masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Ya. Alhamdulillah, kita butuh makanan, Allah kasih makanan. Ya, kita butuh napas, ya, bernapas, Allah kasih yang namanya oksigen. Dari mana itu oksigen? Dari pohon-pohonan. Makanya kamu jangan merusak pohonan. Nah, kayak begitu dunia rohinya masih. Ya kan? Kemudian Allah juga berikan kita keturunan, ya, berkembang biak. Coba kalau nggak berkembang biak, kita emang ada hari ini. Kalau bapak ibu kita tidak berkembang biak, nah, gitu saya gitu ya. Itu yang kayak begini-gini juga dijelaskan, ya kan? Kita ini ada karena Allah mengizinkan ibu kita dan bapak dan ibu kita punya anak seperti, kalau enggak gimana kan gitu ya. Dan itu dikemas dengan nilai-nilai Islam yang bagus, ya. Kalau ada ayat, ada hadis, kemukakan di sini. Oke? Nah, saya pengen ini jangan hanya teori, tapi sekarang kamu coba buat skenario pembelajaran. Cukup satu materi saja, tapi langkah-langkahnya tapi yang saya jelaskan. Ya. Jadi langkah-langkahnya yang saya jelaskan. Misalnya didahului dengan brain based learning atau ice breaking. Apa ice breaking yang kamu usulkan, ya kan? Kemudian yang kedua, lakukan persepsi. Apa yang akan ditanyakan kepada para siswa dalam rangka persepsi. Setelah itu apa yang kamu katakan, nilai-nilai karakter, ya, disambungkan. Setelah itu baru kegiatan inti yang tadi. Apa yang akan dilakukan oleh kamu sehingga mencerminkan pembelajarannya telah eksplorasi.